Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melaksanakan sholat duha dan pengertian serta keutamaan dari sholat duha. Tata cara sholat duha adalah dimulai dengan niat sholat duha, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat ad-duha atau ayat Al-Quran lainnya, dan seterusnya. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu matahari naik hingga mencapai waktu sebelum duhur. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, umat Islam pasti sangat akrab dengan sholat duha, karena sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang istimewa dengan keutamaan yang luar biasa. Sholat duha memiliki berbagai keutamaan, salah satunya adalah untuk permohonan ampunan dosa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat duha dan mampu menjaganya setiap waktu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosa itu sebanyak seperti buih di lautan. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, selain itu keutamaan sholat duha lainnya yaitu mengerjakan 2 rakaat sholat duha berpahala 360 sedekah. Hal ini berkaitan dengan keutamaan sholat duha yang mampu memperlancar rezeki. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, termuat dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat." Dari keutamaan yang disampaikan tadi, terdapat beberapa keutamaan sholat duha lainnya yang wajib diketahui. Pertama, sholat duha adalah wasiat amalan harian dari Rasulullah SAW. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk menjadikan sholat duha sebagai amalan ajaran Islam yang dilakukan setiap hari. Kekasihku, Rasulullah SAW mewasiatkan 3 hal padaku: berpuasa 3 hari setiap bulannya, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Kedua, sholat awwabin. Sholat awwabin berarti sholatnya orang-orang yang taat. Seorang muslim yang melakukan sholat duha secara rutin dicatat sebagai orang-orang yang taat. Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang aku tidak pernah meninggalkannya, agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha, karena ia adalah sholat awwabin, serta agar aku berpuasa 3 hari setiap bulannya." 3. Dicukupkan rezekinya. Keutamaan melaksanakan sholat duha 4 rakaat mampu memberikan kecukupan rezeki, seperti firman Allah dalam hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Berpahala seperti orang pergi haji dan umroh.
Keutamaan salat duha akan mendapatkan pahala setara orang naik haji dan umroh, sesuai yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbit matahari, lalu ia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahalanya haji dan umroh. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, waktu pelaksanaan tata cara sholat duha. Waktu pelaksanaan sholat duha dilakukan setelah beberapa jam sejenak matahari terbit naik hingga condong ke barat. Waktu melaksanakan sholat duha di Indonesia terbentang selama beberapa jam setelah 20 menit matahari terbit hingga 15 menit sebelum waktu zuhur. Terdapat waktu terbaik mengerjakan sholat duha, yaitu di waktu 1/4 siang di waktu akhir. Hal ini ditandai dengan keadaan yang semakin panas. Sesuai hadis yang diriwayatkan Zaid bin Arqam, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu itu lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat orang-orang awwabin taat kembali pada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Niat dan tata cara sholat duha. Sebelum mengerjakan sholat duha, terlebih dahulu diawali dengan niat. Niat tersebut dapat dilafadzkan dalam hati dan dapat juga dilafalkan. Niat sholat duha adalah usolli sunnat duha rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan sholat duha 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Tata cara mengerjakan sholat duha sebetulnya sama dengan sholat sunnah lain pada umumnya, yaitu 2 rakaat sholat dan 1 salam. Perbedaan tata cara sholat duha dari sholat-sholat sunnah lainnya terletak pada niat dan doa serta waktunya. Sholat duha dilakukan minimal 2 rakaat, namun terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Pernah juga beliau mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ummu Hani binti Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Begitulah tata cara sholat duha. Setelah mengerjakan sholat duha dianjurkan untuk berdoa. Doa sholat duha adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'assiran fasirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakiththirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atini ma ataitika min ibadika salihin. Yang artinya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah, dan apabila haram maka sucikanlah, dan apabila jauh maka dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu. Berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin ya rabbal alamin.
Demikianlah penjelasan mengenai panduan serta tata cara sholat duha beserta keutamaannya. Semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semuanya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.